Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Beliau berkata, "Shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya." Mu'adz mengimami salat kaumnya atau sahabatnya salat Isya. Fadawwala alaihim, lalu memanjangkan bacaan salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan?" Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? Idza amamtan nas, kalau engkau mengimami manusia, faqra bisyamsi wa duhaha, bacalah surat asy-syamsi. Wasabbih isma rabbikal a'la, atau surat al-a'la. Waqra bismi rabbik, atau surat Iqra, atau surat al-alaq. Wal laili idza yaghsha, atau surat al-lail. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang kita baca lafaz Imam Muslim. Dalam lafaz Imam Bukhari lebih panjang, aqbala rajulun binadhihain wa qad janaha al-lailu fawafaqa Mu'adzun yusalli fataraka nadhihaihi wa aqbala ila Mu'adz. Ada seseorang, diriwayatkan namanya Hazm bin Abi Ka'ab. Dia membawa 2 ekor unta kemalaman, enggak sempat sholat berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilihat Mu'adz mengimami sholat, maka dia ikut. Ditinggalkanlah 2 untanya itu, lalu dia ikut sholat bersama Mu'adz. Faqara'a Mu'adzun surat al-Baqarah awin Nisa. Lalu selesai Al-Fatihah, ternyata Mu'adz membaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Fantalaqa ar-rajulu ba'da an qata'a al-iqtida bi Mu'adz wa atamma salatahu munfaridan. Lalu orang ini, Hazm bin Abi Ka'ab ini, memisahkan diri dari salat berjamaah. Lalu dia menyelesaikan salatnya sendiri. Fa balagha dzalika Mu'adzan fa qala innahu munafiq. Begitu selesai salat dikasih tahu Mu'adz. Mu'adz, tadi ada orang ikut salat berjamaah sama kita, tapi begitu engkau membaca surat Al-Baqarah selesai Al-Fatihah, dia nyelesain sendiri salatnya tuh. Jadi engkau belum ruku, kita makmum belum ruku, dia duduk duluan. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud sampai selesai, lalu pergi. Kita belum kelar, dia udah kelar duluan. Kata Mu'adz, innahu munafiq. Dia itu munafik. Nah, ucapan Mu'adz bin Jabal ini bahwa orang ini munafik sampai terdengar juga sama orang tadi. Hazm itu terdengar. Kata Hazm, kok saya dibilang munafik? Demi Allah, saya akan adukan Mu'adz ke Rasulullah. Kata Mu'adz, saya akan adukan orang ini ke Rasulullah. Jadi sama-sama ngadu ke Rasulullah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar dari kedua belah pihak, baik dari Hazm ataupun dari Mu'adz. Setelah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau hendak menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? Ada yang mengatakan sampai 3 kali. Falau shallaita, seandainya kau mengimami, salatlah dengan bacaan sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wadh-dha'ifu wadzul hajah. Karena yang salat bersamamu Mu'adz itu ada yang udah tua, atau mungkin yang lemah, atau mungkin dia ada kesibukan, ada kebutuhan, maka jangan kau panjangkan salat. Baik. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bolehnya imam sholat sunnah mengimami jamaah yang fardu, atau boleh kita sholat kita fardu ikut kepada imam sholatnya sholat sunnah, boleh. Kenapa? Karena ini Mu'adz bin Jabal, beliau ini sudah ikut bersama Rasulullah di Madinah. Jadi sudah di Madinah, di Masjid Nabawi. Jadi sudah sholat bersama Rasulullah sholat Isya, lalu pulang. Nah, di rumah itu belum pada sholat Isya, menunggu Mu'adz. Maka Mu'adz kemudian mengimami. Jadi boleh makmum sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Jadi Mu'adz sholatnya sunnah itu, karena sholat yang kedua. Dia sholat wajibnya sudah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Jadi nggak perlu ngasih tahu. Misalnya ada orang datang masbuk ke masjid, udah selesai sholatnya. Begitu dia lihat ada beberapa orang yang masih sholat,
Dia pikir orang ini masbuk menyelesaikan sholat fardunya, misalnya zuhur lah ya, datang udah selesai imam, tapi ada beberapa masih sholat, masih berdiri melanjutkan sholat. Orang ini mengira, oh ini mungkin dia tadi masbuk, sehingga telat gitu. Maka dia menjadikan sebagai imam, biasanya kan tepuk pundak. Ternyata si orang ini yang sholat, dia sudah sholat ba'diyah zuhur misalnya. Maka nggak perlu dia ngasih tahu. Sampai repot-repot gitu. Maksudnya apa maksud itu? Ini saya sholat sunnah nih, jangan ikut, mungkin gitu ya. Nah, itu nggak perlu. Ada sebagian jamaah begitu. Dia nggak mau ditepuk gitu. Itu nggak ada syariatnya. Jadi nggak apa-apa, meskipun kita lakukan sholat sunnah ba'diyah, di belakang ada yang menjadikan kita sebagai imam untuk sholat fardunya dia, sholat zuhurnya dia, nggak masalah. Lanjutkan tetap. Ya, nggak mau dia. Yang lebih parah lagi dia bukan begini, tapi dia karena saya sholat sunnah ini, kenapa dia jadikan didaulat jadi imam gitu? Akhirnya sama dia bacaannya itu dipelankan. Allahu Akbar. Kalau ruku masih lihat di belakang kan Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Di belakang ini udah Sami'allahu liman hamidah apa belum nih ya? Pas begitu sujud Allahu Akbar, dia ikut pelan Allahu Akbar. Ini orang udah bangun atau belum dari sujudnya ya? Nah itu keliru. Jadi ketika kita didaulat menjadi imam, meskipun sholat kita sunnah, nggak apa-apa. Kencengin sholatnya, komandonya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Meskipun kita sholat ba'diyah zuhur, di belakang menjadi imam. Itu pertama. Yang kedua, kemarin sudah sempat kita bahas bahwa imam itu mestinya melihat zikon, kondisi. Makanya disunahkan imam itu sebelum dia start takbiratul ihram melihat ke belakang. Selain merapatkan dan merapikan saf, dia juga melihat, oh di sini ada yang sepuh, ada yang tua, ada yang anak-anak. Ini kayaknya ada yang buru-buru. Dari situ dia bisa lihat, oh berarti saya sholatnya nggak usah panjang-panjang bacaannya. Gitu. Ini imam main maju aja langsung Allahu Akbar, dia nggak lihat belakangnya. Safnya udah rapi apa belum? Di belakang ada yang sudah tua atau enggak? Main tancep aja gas. Nah itu nggak benar. Jadi lihat kondisi makmum. Maka setelah itu menyesuaikan. Jadi jangan terlalu panjang. Kita sampaikan kemarin, panjang atau pendeknya bacaan sholat itu bukan selera. Karena kalau dikembalikan dengan selera, makmum maunya yang cepat-cepat aja, qul aja gitu. Maka diserahkan kepada syariat. Kata para ulama, ukuran kategori panjang dan pendek itu, kalau dia sholat subuh dan sholat zuhur, maka yang dibaca adalah tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal ini ada yang mengatakan dari Al-Hujurat sampai dengan surat Al-Mursalat, atau ada yang mengatakan dari surat Qaf sampai dengan surat Al-Mursalat akhir juz 29. Jadi surat-surat yang dibaca di antara Qaf sampai Al-Mursalat ini masih kategori tiwalul mufassal. Maka imam kalau baca ini di sholat subuh atau sholat zuhur masih dalam kategori standar. Kalau sholat asar dan isya itu yang dibaca adalah wasatul mufassal. Wasatul mufassal itu dari An-Naba, Amma Yatasaalun sampai surat Ad-Duha. Ini masih kategori standar. Jadi kalau isya imam bacanya An-Naba atau Abasa, Al-Mutaffifin, itu masih masuk kategori standar. Dan kita bilang, ini kecepatan kelamaan imam nih. Masa isya dibaca An-Naba? Kita katakan An-Naba masih masuk kategori standar untuk isya dan asar. Baru kalau maghrib itu adalah qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu dari setelah wadduha, berarti apa? Al-insyirah ya. Sampai dengan surat An-Nas. Nah, ini untuk salat maghrib. Secara umum. Tapi pernah juga Rasulullah SAW mengimami maghrib dengan yang panjang. Boleh dengan surat-surat yang tadi ini, atau diambil dari surat-surat di juz-juz awal dengan kategori kadarnya kira-kira sepanjang atau selama itu. Boleh Al-Baqarah, tapi jangan dari alif lam mim sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kepanjangan. Kalau diambil 2 halaman dari Al-Baqarah atau 1 halaman, itu masih nggak masalah. Jadi bukan selera, melainkan syariat. Kecuali di tempat umum, bandara, stasiun, terminal, di mana orang kayaknya kalau nggak tujuan mau berangkat traveling ke suatu tempat, nggak ada orang ujung-ujung datang ke bandara gitu.
Ya paling nganter. Tapi rata-rata itu orang sibuk semua gitu. Jangan kemudian di bandara mengimami sholat ini baca panjang-panjang. Ya. Ini kan sholat subuh Ustaz. Sholat subuh kan tiwalul mufassal. Saya baca surat Az-Zariyat sampai kelar. Betul boleh, tapi karena Anda mengimaminya di tempat di mana orang ingin cepat-cepat, maka menjadi makruh. Nggak boleh. Cari surat yang pendek-pendek. Stasiun panjang-panjang yang dibaca. Yang pendek-pendek sajalah. Ya. Meskipun itu sholatnya sholat subuh atau sholat zuhur. Jadi disesuaikan dengan tempat dan sikon. Jangan melamakan di situ. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini Hazm bin Abi Ka'ab ini itu melakukan pemisahan dari jamaah. Jadi dia menyelesaikan sendiri sholatnya. Ini istilahnya disebut dengan mufaraqah. Ya, mufaraqah. Bagaimana hukum mufaraqah Ustaz? Boleh apa enggak? Kita sholat berjamaah, setelah itu kita menyelesaikannya sendiri. Imam belum kelar, kita udah kelar duluan. Kata Imam Syafi'i, kalau tanpa uzur makruh, tapi tidak sampai jatuh ke haram. Tapi kalau ada uzur maka boleh. Bahkan bisa jadi hukumnya wajib. Misalnya kita melihat imam terkena najis, keterkena najis. Di pakaiannya di belakang, mohon maaf, ada kotoran misalnya, ada benda najis. Imam nggak sadar. Nah itu kata Imam Syafi'i boleh dia mufaraqah. Atau misalnya imam kentut, kita dengar nih posisi di depan, imam kentut, kok imam nggak batal ini ya? Padahal saya yakin banget nih kentutnya kentut imam nih, bukan yang lain gitu. Tapi kok imam melanjutin terus nih? Maka ketika itu kata Imam Syafi'i wajib mufaraqah itu bagi yang mendengar. Maka wajib mufaraqah. Atau karena uzur, sakit misalnya, sakit, aduh saya nggak sanggup lanjutin imam nih, kepala pening luar biasa sakit, vertigonya kambuh atau asam uratnya kambuh. Wah ini kalau saya ikut bersama imam sampai selesai bisa pingsan saya ini. Maka dia boleh mufaraqah. Atau tadi dzul hajah, ya, dia pesawat berangkat misalnya 10 menit lagi, 10 menit kecepatan lah ya, setengah jam lagi lah, dia belum masuk ke dalam, belum check in. Sholat dulu, imamnya panjang nih. Wah ini bisa telat saya nih, ketinggalan pesawat. Maka boleh nggak dia mufaraqah? Boleh. Dia kemudian menyelesaikan sendiri dan keluar. Tapi meski begitu, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sebaiknya kalau dia tidak urgent banget, tidak melakukan mufaraqah, tetap ikut imam. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Di antara Imam Syafi'i juga mengatakan boleh berdasarkan hadis ini. Jadi boleh mufaraqah. Bagaimana caranya mufaraqah ini? Di antara caranya adalah kita tidak keluar dari barisan, tetap di situ. Tapi ada sebagian ulama mengatakan keluar dari barisan, jadi dia mundur ke belakang, lalu sholat sendiri di sana. Tapi ada sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa di situ. Begitu imam baca setelah Al-Fatihah panjang itu, dia baca sendiri, lalu berubah niat. Saya memisahkan diri dari jamaah bersama imam karena saya ada kebutuhan mendesak dan saya harus berangkat segera mungkin. Maka dia percepat bacaannya, setelah Al-Fatihah dibaca sendiri surat, itu dia ruku, sujud tanpa mengeraskan bacaannya. Dan Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, imam masih baca surat di depan misalnya. Nah, itu nggak benar. Tapi sebagian ulama tadi mengatakan sebaiknya dia mundur ke belakang supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi dia begitu imam lama, sementara dia ada kebutuhan, maka dia ke belakang lalu selesaikan sendiri di belakang supaya tidak menimbulkan fitnah yang lain. Nah, pada bingung, ini kok orang sendirian sholat nih, semua pada ngeliatin, akhirnya jadi terjadi kekacauan. Baik. Nah, Mu'adz bin Jabal ini kenapa dia membaca surat Al-Baqarah? Karena dia selesai sholat bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, dan di Masjid Nabawi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami itu bacanya Al-Baqarah. Maka Mu'adz, kan Rasul pakai Al-Baqarah, saya pulang juga pakai Al-Baqarah gitu. Jadi dia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kata Rasulullah itu nggak betul. Tidak mesti yang dilakukan Rasulullah itu di copy paste diterapkan di tempat yang lain. Nah, jadi ada adab dan etika. Boleh jadi yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kekhususan. Nah, karena sahabat-sahabat yang sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu rasa nyaman, betah sholat bersama Rasulullah itu kuat luar biasa. Jadi seberapapun bacaan Rasulullah panjangnya, orang tetap bisa bertahan.
Tapi yang tidak berjamaah dengan Rasulullah di masjid itu nggak sama level keimanannya. Dia tidak datang ke Masjid Nabawi saja itu menunjukkan ini levelnya beda nih. Dia lebih mengutamakan sholat di rumahnya. Maka untuk orang-orang yang seperti ini jangan dipaksakan sama seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya sholat tahajud di bulan Ramadan, imam bacanya panjang sekali. Satu rakaat itu dari Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, baru awal Al-A'raf baru dia ruku. Nah ini nggak boleh. Kalau dia sholat sendirian, lakukan yang dia mau. Tapi kalau dia berjamaah, maka sesuaikan dengan kondisi jamaah.